akan menyembah Tuhan, kita seperti anak panah di tangan pahlawan, di tangan Tuhan Yesus Kristus. Seperti anak panah di tangan pahlawan, ini hidupku di tanganmu. Pakailah aku Tuhan, pakailah aku sesuai rencanamu untuk seperti anak panah di tangan pahlawan, ini hidupku di tanganmu. Pakailah aku sesuai rencanamu untuk apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Amin. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak, Mam Senina percaya kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Puji Tuhan kalau kita semua diberikan kesehatan. Pagi ini sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami mau buka telinga kami untuk mendengar setiap firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan biar setiap anak-anak yang mendengar firman ini boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 1 berkata 17 ayat 7. Kita akan baca bersama-sama ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, anak-anak, firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi hari-hari ini anak-anak, kita seharusnya selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Ya, saat masa-masa pandemi seperti ini, Mam Senina tahu banyak yang mengalami bukan masa yang enak, tetapi masa-masa yang sukar, betul.
Ya, ada yang ada yang sakit, mungkin ada yang sakit, ada yang mengalami kesulitan ekonomi, ada juga yang mengalami begini, hatinya karena pegang handphone terus, lalu jadi terpikat, tertarik dengan apa yang ada saat-saat ini yang lagi ngetren. Misalnya anak-anak suka main games, anak-anak jadi suka TikTok, anak-anak jadi suka nonton drama Korea dan seterusnya, suka dengerin lagu-lagu dari boy band, girl band dan seterusnya. Nah, anak-anak, apakah hal-hal seperti itu menyenangkan hati Tuhan? Nah, anak-anak, kalau misalnya kalian tahu hal-hal itu tidak menyukakan hati Tuhan, berapa lama waktu yang kalian habiskan untuk hal-hal yang seperti itu? Ya, nonton drama Korea sama baca Alkitab. Berapa lama kalian nonton drama Korea, terus berapa lama kalian merenungkan firman Tuhan? Coba kalian ini sendiri, pikir sendiri ya. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan pada masa-masa yang sulit, pada masa-masa yang sukar ini, dalam hatinya selalu mengucap syukur, selalu berterima kasih sama Tuhan dan berharap sama Tuhan. Satu hari nanti pasti masalah ini, virus ini, sakit penyakit ini akan segera hilang, lenyap dari Indonesia, bahkan dari seluruh muka bumi ini. Nah, jadi anak-anak, ayo kita semua sama-sama mau mengandalkan Tuhan, mau berharap sama Tuhan supaya masa-masa yang sulit seperti ini segera berlalu. Anak-anak yang menaruh harapannya pada Tuhan, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dia tidak akan mengalami datangnya panas terik. Ya, sekeliling kita boleh ada masalah, tetapi kita yang berharap kepada Tuhan, kita tidak akan ada masalah. Kalaupun ada masalah, kita punya pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun ada masalah, Tuhan berikan kita kekuatan supaya kita bisa melewati masalah itu. Kalau ada masalah, berarti Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau kita sungguh-sungguh hanya berharap kepada Tuhan saja dan mengandalkan Tuhan saja. Nah, terus yang daunnya tetap hijau, artinya begini anak-anak. Daunnya tetap hijau artinya hati kita selalu bersukacita, hati kita selalu ada kekuatan, ya, ada kekuatan dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih sama Tuhan untuk keadaan yang baik, untuk keadaan yang tidak baik, kita selalu berterima kasih sama Tuhan. Yang tidak khawatir dalam tahun yang kering, artinya kita sungguh-sungguh karena berharap dan mengandalkan Tuhan, berarti kita percaya Tuhan berikan jalan keluar untuk setiap masalah, persoalan yang terjadi dalam keluarga kita. Tuhan bisa berikan pekerjaan buat papa dan mama yang saat ini misalnya sedang tidak bekerja. Tuhan juga bisa buat sekolah-sekolah semua dibuka kembali. Anak-anak semua diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin. Yang percaya sama-sama katakan amin. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya begini, anak-anak, dalam kehidupan kita, anak-anak selalu menghasilkan buah, yaitu buah roh dalam perkataan dan perbuatan kita. Dari mulut kita keluar ucapan syukur, ucapan terima kasih, ya, sukacita, tidak ngomel, tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah, nggak bentak-bentak mama kalau diajarin sama mama nurut gitu ya. Kerjakan semua tugas dengan tidak marah-marah. Ini gimana sih, setiap hari dikasih tugas, setiap hari harus ngumpulin tugas dan seterusnya. Nggak boleh ya anak-anak. Yang punya buah berarti dari mulut kalian perhatikan perkataan apa yang keluar. Nah, kemudian sikap kita juga harus punya penguasaan diri, bisa menguasai diri, tidak terikat dengan hal-hal yang dari dunia, tidak terikat dengan drama Korea, tidak terikat dengan games. Hati-hati ya anak-anak, games itu bisa membawa kalian jauh dari Tuhan.
games itu bisa membuat kalian melupakan Tuhan. Nah, jadi anak-anak, di masa-masa seperti sekarang ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi Mam Senina ingatkan ya, mengandalkan Tuhan, kamu akan diberkati. Semua yang kamu kerjakan akan berhasil. Yang kedua, menaruh harapanmu kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saat yang baik dan saat yang tidak baik, masa-masa yang sulit, masa-masa yang senang, kita selalu berharap kepada Tuhan. Dan Mam Senina akan tutup dengan Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan, siang dan malam. Dan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi anak-anak, ayo kita mau sama-sama setia baca firman Tuhan setiap hari, 1 pasal saja, dan kalian catat semua yang kalian dapatkan hari itu menjadi rema buat kalian. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami terima berkat yang Tuhan sediakan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa saja yang kami perbuat berhasil. Kami mau jadi anak-anak yang taat dan setia dan mencintai firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.